Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik walaupun tidak terlalu diramaikan media. Dan ini pun beritanya ya nyempil-nyempil, tetapi ini penting untuk disampaikan. Yaitu soal pertama, uji materi terhadap syarat menjadi calon kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang penting ya. Setelah Mahkamah Agung bikin putusan yang menurut saya sontoloyo. Yang kedua, sayangnya dalam judicial review ini kok Anwar Usman terlibat. Padahal menurut putusan MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Jimli, ya tidak boleh kalau ada konflik of interest ya, itu dia tidak boleh menyidangkan kasus tersebut. Nah jelas-jelas ini kasus yang melibatkan konflik of interest, yaitu keponakannya Kaisang Pangarep ya. Putusan MK ini akan menentukan apakah Kaisang bisa maju pilkada atau tidak. Dan menurut saya bukan karena saya suka atau tidak suka, harusnya MK memberikan tafsir yang original, yaitu 30 tahun untuk gubernur itu sejak ditetapkan sebagai calon, bukan sejak dilantik. Nah karena itu saya tidak tahu akrobatik apa lagi ya yang akan dibuat oleh hakim-hakim MK yang pro istana ini untuk menolak permohonan soal ini. Coba kita bacakan ya. Hakim Konstitusi Anwar Usman terlibat perkara pengujian syarat usia calon kepala daerah. Suara.com, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggrani mengatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman semestinya tidak terlibat dalam memutus perkara pengujian syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Harusnya memang begitu ya, karena ada konflik of interest jelas. Kemudian Titi mengemukakan hal itu ketika merespons permohonan uji materi pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi oleh Fahrul Rozi dan Anthony Lee selaku pemohon. Perkara ini meski diajukan bukan oleh Kaisang Pangarep, materi perkaranya bisa berdampak pada pencalonan pria kelahiran 25 Desember 1994 ini pada Pilkada 2024, kata Titi yang juga dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia UI ketika dikonfirmasi dari Semarang. Ya. Kemudian sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK sebelumnya dan kode etik hakim terkait dengan benturan kepentingan, kata pegiat pemilu ini, Anwar Usman semestinya tidak terlibat dalam memutus perkara pengujian syarat usia tersebut. Ya. Oleh karena itu, lanjut Titi, MK perlu memeriksa perkara dengan nomor akta pengajuan permohonan pemohon AP3, 69 dan seterusnya sebagai prioritas. Kemudian memutuskannya sebelum pendaftaran pasangan calon presiden Pilkada 2024 pada tanggal 27-29 Agustus mendatang. Jadi tidak ada ya alasan MK untuk mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu ya, karena waktunya sangat banyak, bahkan permohonan ini bisa diputus cepat seperti permohonan yang pernah saya ajukan dulu. Disidangkan jam 10 pagi, diputuskan jam 5 sore. Sebelumnya Titi mengemukakan bahwa perkara ini sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum pencalonan Pilkada 2024, apalagi selama ini MK sudah terbiasa memutus cepat apabila substansi perkaranya sudah jelas dan aspek konstitusionalitasnya juga pasti. Menyinggung soal putusan Mahkamah Agung MA nomor 23 2024, pakar kepemiluan ini menegaskan bahwa putusan MA final dan mengikat, baik putusan soal keterwakilan perempuan maupun syarat usia calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Hanya saja anggota KPU Idam Holik salah kaprah saat mengatakan bahwa pendaftaran paslon pilkada belum berlangsung. Ini seolah anggota KPU tidak memahami bagaimana cara kerja tahapan pencalonan, ujarnya. Ya ini aneh juga ini ya. Jika KPU menganggap syarat usia sebagaimana putusan MA hanya berlaku ketika pendaftaran paslon pada tanggal 27-29 Agustus 2024, menurut Titi artinya KPU telah berlaku diskriminatif dan seolah hanya mengakomodasi calon dari jalur partai politik semata. Ditegaskan pula bahwa pencalonan pilkada itu proses
panjang, bukan hanya dimulai saat pendaftaran calon. Hal ini berbeda dengan pilpres, pencalonan pilkada mengenai calon perseorangan yang prosesnya sudah mulai dengan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sejak 5 Mei 2024. Penyerahan syarat dukungan tersebut, kata dia, ketika syarat usia calon masih merujuk pada usia saat penetapan paslon oleh KPU. Mereka yang mempersiapkan berkas dukungan telah tentu mengukur keterpenuhan syarat usia sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 9 tahun 2020, yaitu ketika penetapan sebagai paslon oleh KPU. Saat ini bakal pasangan calon perseorangan sudah sampai pada tahapan verifikasi administrasi oleh KPU daerah, kata Titi. 3 hal yang harus dipahami. 1, ya, perkara ini harus cepat diputuskan. Tidak ada alasan untuk tidak memutuskan sebelum bulan Agustus. Bahkan besok lusa saja sudah bisa diputuskan. Karena saking mudahnya kasus ini. Oke. Yang kedua, Anwar Usman sebagai pihak yang punya konflik kepentingan atau konflik of interest dalam kasus ini semestinya tidak ikut menyidangkan kasus ini. Karena lagi-lagi dia akan berusaha mempengaruhi hakim-hakim lainnya sebagaimana yang dia lakukan sebelumnya. Ya, terutama ketika pada putusan Gibran dan informasinya juga ketika Pilpres. Yang ketiga, ya, sobat era sekalian, salah besar kalau KPU mengatakan tahapan itu belum dilalui. No. Tahapan pencalonan itu sudah dilakukan ketika calon independen harus menyelesaikan, harus memberikan syarat dukungan tersebut. Dan setelah itu ditutup, tidak bisa dibuka lagi. Jadi pada waktu itu calon independen yang misalnya kasusnya sama dengan Kaisang tidak bisa mencalonkan diri karena masih menggunakan PKPU yang lama. Dan PKPU yang lama tersebut tidak ada salahnya, sekali lagi. Tidak ada salahnya. Ya. Tidak ada salahnya PKPU yang lama. Benar itu. Bahwa yang namanya calon itu sejak dia ditetapkan sebagai calon. Oke lah, kalau dia mendaftar belum berlaku syarat 25 bagi bupati wali kota, 30 bagi gubernur. Karena pada waktu itu dia baru bakal calon. Ya. Tetapi ketika dia ditetapkan sebagai calon dan itu sudah ada jadwalnya from the beginning, dari awal, ya, maka disitulah sesungguhnya berlaku syarat batas usia 25 dan 30 tahun. Tapi kalau sudah proses pemilihan dan siap dilantik, itu nothing tuh, nggak ada kaitannya lagi dengan batas usia. Jadi batas usia itu mengatur ketika pertandingan mau dimulai, bukan pertandingannya sudah selesai. Jadi pertandingan mau dimulai, kamu harus 30 tahun, ini 30 tahun. Sama seperti pertandingan tinju, pertandingan gulat, pertandingan UFC. Syarat itu ketika belum ada pemenang. Sama, diukur. Berapa berat badan, ya kan? Kalau melebihi berat badan yang ditoleransi, maka gagal berarti dalam penimbangan. Jadi berat badan maksimalnya berapa? Ya. Nah, kalau pilkada begitu juga. Syarat-syarat pendaftaran itu harus dipenuhi dulu. Oke, setelah syarat pendaftaran dipenuhi, maka dia menjadi bakal calon. Nanti baru diverifikasi syarat tersebut. Misalnya syarat usia. Oh, dia belum 30 tahun saat pendaftaran atau saat ditetapkan sebagai calon. Maka dia tidak bisa. Jadi itu di mana-mana syarat usia, syarat berat badan itu untuk pertandingan sebelum dimulai. Bukan setelah pertandingan usai. Kalau pertandingan usai tidak ada kepastian hukum namanya. Paham? Hakim Mahkamah Agung paham yang begini? Sangat aneh kalau seandainya kemudian ini tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu memang dipikirkan. Harus bukan batas minimalnya yang dipikirkan. Bukan batas maksimalnya, batas minimalnya. Kenapa? Agar orang itu cukup dewasa untuk menjadi kepala daerah. Jadi gak ada orang 12 tahun misalnya 20 tahun nyalon. Begitu. Makanya itu harus ada minimalnya. Karena pada menjadi calon itu orang sudah ada kewajiban-kewajiban. Apa? Salah satunya berjanji. Membuat visi dan misi, berdebat dan lain sebagainya. Bagaimana kita memegang
misalnya janji dari orang yang kita anggap belum dewasa untuk jabatan tersebut. Jadi ini ya, saya berharap hakim-hakim yang kemarin selama ini yang sontoloyo ya, yang tahu, yang selalu melipir ke istana, ya, selalu mencari celah bagaimana mendukung pihak istana, tetap menggunakan hati nuraninya. Kalau enggak ya udah silahkan saja Anda ya, berhadapan dengan yang holik pada suatu saat nanti ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cie.